Di rumah sederhana, niat baik bertemu dengan pelanggaran wewenang yang berakibat fatal. Tanpa disadari, tindakan ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Permisi, Bu. Masuk, Bu. Ada apa ya, Bu? Apa ya, Ibu? Jadi begini, Ya. bisa nggak ya Ibu tolong sunatkan anak saya? Soalnya kalau misalnya sunatnya di kota mahal Bu, misalnya Bu, saya nggak sanggup tuh bayarnya Bu, bisa nggak ya Bu ya? Ibu, sebenarnya itu bukan wewenang saya. Tetapi, jika Ibu percaya pada saya usahakan yang terbaik ya, Bu. Saya mohon ya Bu ya, tolong Iya. ya Bu ya. Ya, Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Akibat tindakan yang tidak profesional, pasien harus menanggung penderitaan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ibu, anak saya kenapa bisa seperti itu Bu? Bu, bagaimana perawatan biasa itu Bu? Sabar ya, Ibu sabar ya. Kondisi anaknya semakin parah. Kami akan melakukan operasi rekonstruksi. Ini akibat sirkumsisi yang tidak standar. Bu, nggak bisa Bu. Masa depan anak saya sudah hilang Bu. Sabar ya, Bu. Laporan tentang kejadian tersebut sampai ke telinga Majelis Kehormatan Etik Keperawatan yang segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus ini. Selamat pagi, Pak UGM. Ya, dengan saya sendiri ada apa, Bu? Anda telah melakukan tindakan sirkumsisi yang mengakibatkan pasien cedera total. Ini pelanggaran berat. Hah? Ibu, saya menyesal, saya cuma ingin membantu Ibu. Saya tidak tahu bakal terjadi seperti ini. Di ruang investigasi, pelanggaran hukum dan etika terungkap, menghancurkan karir seorang perawat. MKEK bertindak sebagai penegak etika profesi. Anda telah melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Pasal 30 Ayat 1. Melanggar kode etik PPNI dan tanggung jawab profesi. Di ruang rapat PPNI, reputasi profesi dipertaruhkan akibat kelalaian seorang anggota. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Kita berkumpul di sini dikarenakan ada berita kalau salah satu perawat melakukan malpraktek. Di kantor pengacara, konsekuensi hukum diri sebuah tindakan medis di luar wewenang terungkap dengan jelas. Ketidaktahuan dan kelalaian dapat berujung pada tuntutan yang serius. Ya benar Pak, saya merupakan ahli hukum pengacaranya bahwasanya perawat ZN tersebut dijerat pasal 84 UU nomor 17 2023 yang dimana itu tentang kesehatan yang melakukan tindakan di luar kompetensinya. Dan juga selain itu pasien juga berhak untuk mencegah dengan kerugian yang ada, yaitu dari klien perawat. Dari UU yang Ibu sampaikan tadi, undang-undang tadi, kita akan memberikan sanksi kepada ZN. Iya, segera Pak. Sanksinya apa? Sanksinya itu kita bekukan. Dalam kesendirian, ZN menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Penyesalan dan rasa bersalah menghantui. Salah, saya terlalu percaya diri. Saya mengabaikan batas wewenang saya. Saya harus bertanggung jawab atas yang saya lakukan. Keluarga pasien merasa terpukul dan marah atas kejadian yang menimpa anak mereka. Mereka menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah. Kami tidak akan memaafkan perawat itu. Dia telah merusak masa depan anak kami. Kami akan menuntut keadilan masa depan anak kami. Pengajar kau. Kami sangat menyesal atas kejadian yang telah terjadi. PP ini akan memberikan sanksi tegas kepada perawat ZN sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga akan meningkatkan pengawasan serta pembinaan kepada seluruh anggota PPNI agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
Proses mediasi menjadi jalan tengah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Perdamaian dan pemulihan menjadi fokus utama. Maaf Ibu, saya atas nama pribadi saya minta maaf, saya menyesal. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya Ibu. Maaf Ibu, Bapak. Uang ganti rugi yang pantas atas penderitaan dan juga kerugian yang dialami oleh anak kami. Dan kami juga akan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Bagi kita semua untuk mencari tahu informasi yang benar dan terpercaya. Jangan mudah percaya oleh mitos dan informasi yang tidak benar adanya. Jika ada masalah kesehatan, konsultasikan dengan pihak yang berwenang. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan etika keperawatan harus lebih menekankan kepada studi kasus dan juga simulasi dilema etik, sehingga perawat lebih bisa menghadapi situasi sulit di lapangan. Rumah sakit harus memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan tenaga kesehatan melakukan sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Sistem pelaporan pelanggaran etik juga harus diperkuat agar tenaga kesehatan tidak takut untuk melapor pelanggaran adanya potensi masalah.